Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada dua saya itu yang ingin diangkat. Beberapa waktu yang lalu saya meniru-niru Saman ya. Kemudian oleh Sani Oye diangkat sebagai tema karena kebodohannya dia ya. Ketika saya mengatakan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu sebenarnya kata orang Madura itu ingin menyampaikan pesan salah dari sebuah tradisi Saman yang ada di Madura ya. Kalau sudah, atau juga kalau lagi tarawih itu, lagi tarawih ya, biasanya seperti itu mereka. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi bukan Muhammadar gitu. Dia tidak menyebut Muhammadar, tapi Muhammadur gitu. itu dulu itu. Jadi ente itu kena perang lagi Sani. Karena itu saya meniru-niru logatnya orang yang biasa melakukan bid'ah itu. Orang-orangnya ente yang suka berkumur-kumur bid'ah. Jadi ente itu Sani, itu saya katakan kepada Sani Uye itu, kalau ente bikin singkatan Wahabi wawasannya hanya bid'ah, sebenarnya itu tepat buat ente itu. Karena wawasan ente kalau tidak berbuat bid'ah tidak masuk surga. Itu umumnya ulama-ulama ente itu seperti itu semua. Jadi ente itu bukan ahlus sunnah, cuman ngaku-ngaku saja sebagai ahlus sunnah. Lah itu ya. Yang kedua, kalau dilihat dari tata cara berbahasa berkaitan dengan ini apa Gus Zaka ya, Gus Zaka itu. Gus Zaka ini sekali lagi berbicara Muhammadiyah. Ya sebenarnya siapa yang tidak nyambung gitu. Yang tidak nyambung itu Gus Zaka. Dia ingin berbicara, ingin menyampaikan pesan-pesan tarjih Muhammadiyah, yaitu dalam tanbihnya. Ya dalam tanbihnya itu ingin mengangkat tanbihnya, menjelaskan tentang yaitu manhaj. Tadi itu disebut manhaj. Bagaimana cara tarjih berdalih itu, ya. Kan ini yang antum lakukan, yaitu berdalih misalnya dengan hadis mutawatir, kemudian perkataan yaitu yang benar aklin dhabit istilahnya itu ya, aklin dhabit itu yang dipakai itu. Nah kalau kita lihat itu artinya yaitu yang tidak tidak melecehkan syariat. Kalau dikaitkan dengan akidah Asy'ariyah ya jauh, karena apa? Sekali lagi saya katakan, Muhammadiyah itu tidak bisa dipikirkan secara pribadi. Antum boleh misalnya baca tentang Muhammadiyah, adanya misalnya takwil di Muhammadiyah misalnya ya. Antum boleh pakai itu dalil yang dikesankan Asy'ariyah oleh ente itu. Boleh itu. Nggak apa-apa, silahkan. Tetapi yang perlu dipikirkan, di Muhammadiyah itu ada manhaj. Sekali lagi saya katakan, di Muhammadiyah itu ada manhaj. Tidak akan mengeluarkan fatwa di Muhammadiyah itu secara perorangan. Tidak berlaku, bukan seperti ulamanya ente. Kalau ulamanya ente bebas siapa saja itu berbicara. Bisa saling ini gitu dan sebagainya. Tapi di Muhammadiyah itu fatwa perorangan tidak diterima. Paham nggak maksud saya itu? Kenapa kemudian ditarik-tarik ke Asy'ariyah oleh ente itu? Saya sudah memberikan simpel saja. Contoh ya. Simpelnya adalah ketika Muhammadiyah memutuskan sidang fatwa tarjih Muhammadiyah berkaitan dengan istiwa. Itu hasil. Istiwa ternyata artinya bersemayam di situ. Sama persisnya dengan dulu saya pernah menyampaikan itu untuk membantah ente, katanya ente itu kalau dengan bahasa Arab mau ditanggapi, ternyata nggak ditanggapi. Dulu saya pernah menyampaikan itu. Bahkan perkataannya yaitu perkataan dari siapa? Al-Qurtubi, Imam Qurtubi yang saya sampaikan itu. Tapi ente
tidak paham Gus. Nah, yaitu tentang istiwa itu. Tidak paham. Kalau ingin lebih luas lagi tentang istiwa, bukan hanya membaca kitab-kitab ente yang Asy'ariyah, itu sudah pembelaan. Tahu ente, Ibnu Hajar saja dapat tahdir dari orang yang sekelas Ibnu Hajar. Bahkan ada orang kedua Imam Syafi'i, kan saya sudah katakan, yang juga mentahdir orang-orang Asy'ariyah. Demikian juga Imam Nawawi, Al-Baqillani, itu ulama dahulu kala yang saling tahdir. Jadi bukan perkataannya Wahabi. Ente karena yaitu ikut-ikutan meramaikan anti-Wahabi melalui forum live-nya itu, tapi kemudian tidak terkendali dan seolah-olah sudah menguasai. Mestinya tidak begitu dong. Jadi itu saran saja. Jadi di tarjih ini, misalnya ada perkataan, antum tahu kan manhaj tarjih, kalau di manhaj tarjih itu misalnya menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah Soheha, Sunnah Makbula, itu menjadi landasan. Kemudian sekarang hadis ahad bisa dipergunakan. Ada di dalam tarjih Muhammadiyah itu. Antum kalau berbicara berkaitan misalnya dengan yadun, ya, dalam pengertian Ibnu Hajar Asqalani misalnya, dalam pengertian Ibnu Hajar Asqalani beda dengan yadun pengertian Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Nah, tadi sudah dikatakan antum berbicara tafwid misalnya, Ibnu Hajar Asqalani misalnya tidak bisa ini diartikan dengan yang lain-lain. Itu iya benar, itu sifat hanya menurut Allah saja gitu. Jadi apa? Laisa kamislihi syai'un. Jadi hakikatnya adalah tangan menurut Allah, bukan tangan menurut kita. Itu yang diterima oleh ahlu sunnah. Jadi tidak ada tafwid. Karena kalau tafwid itu artinya tidak mau mengangkat itu sebagai bahan pembicaraan, menerima kalimatnya, enggak. Siapa sih yang bikin rumusan tafwid itu? Tafwid itu sendiri oleh ulama-ulama salaf dahulu kala itu dicerca mati-matian, habis-habisan. Jadi ente harus banyak belajar lah dulu gitu. Jangan merasa mampu, oh ini saya mampu. Dan sarankan anak ya, jangan terlalu banyak merokok biar tidak jadi penghayal ente itu. Gus, kalau ente itu merokok, bicara agama merokok, ya itu menghayal melulu nantinya itu. Agamanya agama hayalan nanti. Maaf ya Gus ya, saya mengkritisi antum tuh, karena antum orang Sumeneb yang masih, orang Madura yang masih punya adab. Tuh ya. Jadi di situ beda. Artinya di sini kalau memang mau memahami agama dari sudut masalah akidah, itu suatu hari kita akan live dengan antum itu benar. Tapi jangan, pokoknya sampai saya itu punya kemauan. Tapi ingat, di situ harus bijak, jangan terlalu banyak bicara. Kalau saya melihat ente dalam forum itu, yang paling banyak bicara itu ente. Itu forumnya ente. Harusnya sama, waktunya berbicara itu sama gitu. Nah, itu namanya adil. Yang saya lihat, enggak, saya tidak mau berdebat. Di situ kita hanya dialog saja. Kalau berbeda ya tetap kita berbeda. Itu ya, setuju atau tidak setuju kita berbeda itu. Itu sudah. Jadi persoalan akidah. Antum gunakan itu teori-teori tafwid dan makna itu, alias takwil ya. Silahkan antum gunakan. Saya juga akan menggunakan yaitu teori-teori yang anti tafwid dan takwil itu. Dari ulama yang dahulu-dahulu kala, saling bongkar kalau perlu. Oke, ya. Itu saya kepada siapa namanya? Karena memang kalau cara berpikirnya Gus Zaka ini, ya bisa saya katakan dalam hal apa namanya membelanya masih menggunakan
dalil ya. Artinya tidak banyak huru haranya gitu. Beda dengan Sani Oye. Kalau Sani Oye ini menciptakan huru hara dalam jawaban-jawabannya, dalam merespon. Itu bedanya ya. Nah, jadi di sini letaknya kita berpikir agama, letaknya kita berpikir yaitu tadi apa namanya, bermujadilah, yaitu bukan menjatuhkan. Dan mau apa artinya? Mau berbeda, bukan dipaksakan. Lain lagi misalnya, oke, saya setuju, itu pernyataan ikhlas. Tidak dipaksa orang menjadi setuju dan sebagainya. Kemudian mengungkapkan ini, kayak antum kemarin itu dengan siapa itu, saya tahu itu. Dia satu tokoh salafi itu. Misalnya antum mengangkat dengan yaitu Ibnu Hajar Asqalani. Oh, ini begini menurut Ibnu Hajar. Ana juga terlalu bisa kayak gitu. Ibnu Hajar endal ulama ul hadis misalnya, itu kan juga menjadi pembicaraan. Ibnu Hajar itu adalah ulama hadis juga, tapi menjadi pembicaraan di kalangan ulama hadis juga. Itu ada. Antum tidak tahu misalnya seperti misalnya Ibnu Khuzaimah. Dia seorang ulama hadis, muhaddis, tapi juga ternyata tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan ulama hadis gitu. Ibnu Khuzaimah ini orang yang meriwayatkan misalnya tentang Allah, bermimpi Allah, pemuda Amrod itu, yang kemudian oleh kelompok-kelompoknya ente itu dikatakan itu Wahabi Tuhannya. Wah, luar biasa itu. Provokatifnya luar biasa ente. Sering kelompoknya ente itu bikin onar gitu kadang-kadang ya. Yang mengumpulkan hadis Ibnu Khuzaimah karena Syekh Albani mengatakan hadis ini gelap dan sebagainya. Walaupun itu ada syawahid yang begitu, itu kan mimpinya Rasulullah, bukan mimpinya ente gitu. Ini kadang-kadang oleh orang diangkat-angkat, itu Allah diserupakan oleh Wahabi dengan pemuda Amrod yang rambutnya gondrong dan sebagainya, kribo ya istilahnya itu. Wah, luar biasa itu. Jadi kita lihat termasuk antum kalau berbicara dunia hadis misalnya itu ya. Itu berat sekali dalam berbicara dunia hadis itu. Jadi saya itu kadang-kadang orang yang tidak tahu hadis hanya merekam tentang Muhammad bin siapa itu ya, berkaitan dengan Allahu fis sama, lalu menggunakan pemahamannya Syiah. Rupanya di Aswaja itu suka sekali pakai pemahaman Syiah, yaitu untuk menolak hadis Allahu fis sama itu. Itu kan yang mengatakan Muhammad tidak sahih dia gitu ya. Padahal kalau kita telaah, saya pertama kali mendengarnya itu dari Habib Bahar. Tapi saya sudah membantahnya itu dalam video sebelumnya. Itu buat Sani ya. Jadi buat Sani itu. Jadi buat Zaka, buat Gus Zaka, saya pingin tuh kalau memang suatu saat saya live tuh harus benar-benar itu. Saya tidak mau kalau cuman suruh mendengarkan antum tuh. Terlalu banyak membahas. Saya perhatikan antum kemarin dengan tokoh dari Salafi, siapa itu yang yang janggutnya tebal itu ya. Antum rupanya lebih banyak yaitu tadi berbicara. Artinya ingin mengungkap ini Ibnu Hajar begini, pembelaan hanya memaparkan pembelaan. Orang tidak diberi hak bicara sebenarnya. Lebih banyak ente. Ya maklum itu kan live-nya ente. Jadi itu sikap yang tentunya perlu dikritisi juga. Kenapa kemudian tidak mau live? Saya tahu itu kebanyakan live yang dikendalikan oleh orangnya sendiri itu biasanya lebih berbanyak. Itu misalnya di kristologi Islam dan kristolog Muslim itu biasanya ketika live tuh, nah itu bijak. Siapa namanya, Yonatan Nandar dan sebagainya, itu bijak dia memberikan hak
kepada orang Kristen, kepada Muslim Kristen. Jadi tidak ada masalah. Tetapi kemudian terjadi juga di antara mereka itu minta hak terlalu banyak dan sebagainya. Ini kalau saya melihat dari cara-cara ente berbicara agama, memang referensinya sangat kurang masih. Barangkali ini saja dari saya. Itu sekedar saran saya, masukan saja. Jadi sebelum membicarakan masalah-masalah yang disebut tadi itu, berkaitan dengan tafwid, berkaitan dengan takwil, ya. Tentunya perlu juga bicara sejarah takwil itu dari siapa, siapa yang membolehkan tafwid itu siapa, itu. Nah, kita lihat saja ulamanya siapa gitu. Jadi mengenai tarjih, saya ulang lagi, tarjih itu adalah kolektif kolegial. Antum bisa membaca tanbih itu sebenarnya manhaj, sebagian dari manhaj tarjih Muhammadiyah yang memberikan kepada seluruh pembaca tarjih yang kelak bisa menjadi bahan mentarjih ketika mereka berkumpul dalam sebuah majelis dengan majelis tarjih menentukan suatu masalah. Sebenarnya di situ yang tidak nyambung itu ente, karena ente bukan orang Muhammadiyah. Mencoba menelusuri Muhammadiyah dikatakan nggak nyambung, kan lucu itu. Ya nggak nyambung lah. Bagaimana bisa nyambung? Wong ente nggak tahu Muhammadiyah, taunya Muhammadiyah ente sebagai organisasi cuman gerakan Islam dan sebagainya. Tapi tidak tahu cara pelaksanaan tarjih di Muhammadiyah. Tarjih di Muhammadiyah ini hasilnya, keputusannya itu nasional, baru ada hasil. Seperti himpunan keputusan tarjih Muhammadiyah itu tadi. Ada putusan ketiga, coba baca putusan ketiga. Itu sudah keluar. Nah, kemudian fatwa tarjih, buku fatwa tarjih atau soal jawab tarjih itu ada sekitar 8 yang sudah dicetak itu. Di antaranya mengkritisi Maulid Nabi, kalau Maulid Nabi boleh, tapi syaratnya tidak berbuat bid'ah dalam maulidnya. Benar-benar maulid, maksudnya benar-benar hanya peringatan saja gitu. Di dalamnya itu tidak menyangkut pautkan dengan keyakinan-keyakinan seperti yang terjadi di NU itu. Itu dibolehkan oleh Muhammadiyah. Seperti tidak membaca Barzanji dan sebagainya. Itu pendapat kami ya. Jadi itu pendapat kami. Tidak berbuat bid'ah di dalam maulid. Artinya menjadikan ritual ibadah dan sebagainya. Menganggap maulid itu bisa memberikan syafaat kepada setiap orang yang melaksanakan maulid misalnya. Itu kan sudah berkaitan dengan keyakinan. I'tiqad. Misalnya Nabi Muhammad SAW datang ketika maulid. Ini kan sudah berkaitan dengan keyakinan. Begitu sampai kepada mahalul qiyam, berdiri semuanya. Yang nyuruh siapa gitu kan? Tradisi seperti ini yang diikuti oleh keyakinan-keyakinan oleh Muhammadiyah itu dipandang salah. Ya, oleh Muhammadiyah, bukan Wahabi, Muhammadiyah gitu. Lah karena memang maulid ini tidak pernah dari generasi 500 tahun tidak ada maulid, 700 tahun baru ada maulid itu. 700 tahun kemudian baru ada maulid. Jadi sangat baru banget itu. Bukan karena tidak ada di zaman Nabi. Para tabi'in juga tidak pernah maulid Nabi. Tabi'ut tabi'in tidak pernah maulidnya. Apa pernah mendengar Imam Syafi'i melakukan maulid seperti yang dilakukan oleh ente? Enggak pernah. Imam Abu Hanifah, apa pernah melakukan maulid seperti yang dilakukan oleh ente? Apa pernah Imam Ahmad bin Hambal melakukan maulid? Apa pernah Imam Malik melakukan maulid Nabi? Kan tidak. Qadiyat, apakah melakukan maulid? Kalau dibaca semuanya tidak ada seorang pun dari kalangan Syafi'iyah awal yang melakukan maulid. Tidak ada seorang pun dari kalangan Hambaliyah awal yang melakukan maulid. Tidak ada seorang pun dari kalangan Hanafiyah awal yang melakukan maulid. Dari Malikiyah awal yang melakukan maulid. Tidak ada semua. Maulid itu baru. Mengapa kemudian bisa ada ketentuan kalau merayakan maulid itu akan mendapatkan syafaat dari Nabi? Sejak kapan? Itu satu contoh kalau dikembangkan lebih jauh ya, nalarnya Muhammadiyah itu.
Itulah sebabnya boleh memperingati Maulid, silakan. Tapi bisa nggak menghindar dari bid'ah? Nah, ini harus mengerti istilah-istilah di Muhammadiyah seperti ini. Kemudian, lagi kalau kita lihat, kita cermati ya, di Muhammadiyah itu ada fatwa tentang tahlilan, ada di situ. Jadi bukan Wahabi. Karena memang mau dikatakan Wahabi dari mana? Wong tahlilan itu tidak pernah ada. Sejak kapan adanya itu? Tahlilan dan tahlil itu berbeda. Dua hal yang berbeda. Tahlilan itu suatu tradisi yang berkembang. Dilakukan secara berjamaah dan beramai-ramai gitu. Dalam suatu tempat. Ya, tujuannya tadi menghadiahkan pahala dan sebagainya. Melalui ritual bacaan yang ditetapkan menjadi bacaan gitu. Kadang-kadang harus baca Yasin 3 kali dan sebagainya. Banyak di situ dibahas oleh Muhammadiyah. Oleh karenanya ya kalau mau mengerti Muhammadiyah, pelajari semuanya, baru bisa berbicara Muhammadiyah. Tapi jangan sakit hati. Ini ada orang luar ketika Muhammadiyah berbicara tahlilan, oh ini mengusik NU katanya. Barangkali ini saja lucunya di sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.